Halo guys, jadi di video ini aku mau nanya sedikit tentang hal sederhana yang sebenarnya sering banget kita alami tapi nyambung banget sama psikologi komunikasi, yaitu persepsi. Nah sekarang aku lagi sama siapa? Email. Aku boleh nanya-nanya sedikit nggak kak? Boleh. Nah aku mau nanya nih, biasanya nih kalau kakak ke mall, hal pertama apa sih yang kakak notice atau perhatiin? Biasanya sih aku kalau ke mall itu tuh langsung notice yang kayak baju-baju gitu. Baju-baju gitu. Kenapa hal itu yang paling kakak notice duluan? Menurut kakak nih, itu karena kamu emang tertarik sama hal itu atau karena suasana mallnya yang bikin kamu fokus sama hal itu? Kalau aku tuh tertariknya sama baju-bajunya, kan biasanya kan banyak model-modelnya juga dan pastinya ada diskonnya juga dong. Berarti karena kakak tertarik ya sama Iya. hal itunya. Oke, terima kasih Kak Bima. Hai. Nah, karena tadi aku udah nanyain tentang persepsi orang yang di mall, apa yang pertama kali mereka lihat, aku mau nanya ini tentang persepsi orang-orang, apa yang pertama kali mereka lihat kalau di dalam kafe. Sebelumnya aku lagi sama siapa? Ini Oke, aku boleh nanya-nanya sedikit ya kak? boleh. Nah, kalau kakak masuk kafe baru nih, hal pertama apa sih yang kakak notice duluan? Hal pertama yang aku notice sih pastinya interior sama vibes dari cafe tersebut sih. Oke, suasananya cozy atau enggak gitu ya? Iya, betul. Nah, kenapa sih hal itu yang paling kakak notice duluan? Apakah hal itu bisa merubah mood kakak di sana? Karena bagi aku tuh interior penting banget sih, karena anak-anak zaman sekarang kan kayak nyari suasana yang estetik ya untuk di-upload di sosial media. Terus kalau misalnya suasananya nyaman, seru, itu pasti bikin apa ya, berhubungan dengan mood jadi lebih baik lagi gitu. Oh, jadi berarti itu ngaruh banget ya kamu kakak tentang suasana dan interior. Betul. Kalau suasananya beda nih ya, misalnya kafenya rame banget atau musiknya terlalu keras, persepsi kakak tentang tempat itu bakal berubah atau enggak? Itu pasti sih, dan menurutku sebagai pengunjung pastinya kita bakal minta untuk teguran ke waitersnya. Jadi kayak boleh nggak sih kak untuk musiknya itu dikecilin atau gimana gitu, itu juga menjaga kenyamanan dari pengunjung itu. Oh, berarti itu akan mengubah persepsi dan mood kakak juga. Iya. Ya? Oke, terima kasih Karin. Sama-sama. Nah teman-teman, dari hasil interview kita tadi, kita jadi bisa tahu nih kalau setiap orang pasti punya persepsinya yang berbeda-beda banget. Ada orang yang pertama kali masuk mall, yang pertama kali dia notice itu tuh baju-baju bagus, diskon-diskon yang besar. Ada juga orang yang pertama kali masuk cafe, yang pertama kali dia lihat itu tuh suasananya cozy atau enggak, interiornya bagus atau enggak, estetik atau enggak. Nah hal kayak gini nih sebenarnya tuh nunjukin banget gimana proses persepsi bekerja dalam psikologi komunikasi. Persepsi itu bukan cuma tentang apa yang kita lihat atau yang kita dengar aja, tapi gimana otak kita menyeleksi dan menafsirkan stimulus dari lingkungan kita sendiri. Jadi hal yang paling menonjol buat satu orang bukan berarti itu jadi hal yang paling menonjol untuk orang lain. Misalnya orang yang suka fashion akan langsung fokus ke baju dan toko-toko di mall. Nah orang yang suka suasana tenang mungkin lebih nge sama musik atau pencahayaan yang ada di kafe. Itu semua tergantung dari minat, pengalaman, bahkan suasana hati seseorang saat itu. Nah dalam psikologi komunikasi hal ini penting banget karena persepsi jadi dasar gimana seseorang memahami pesan dan membentuk makna dari lingkungannya. Kalau persepsinya berbeda, maka cara mereka berkomunikasi dan bahkan merespon situasinya juga bisa berbeda banget. Dari situ kita jadi bisa sadar, ternyata persepsi itu hal yang sederhana tapi berpengaruh banyak banget dalam kehidupan sehari-hari. Kayak waktu kita menilai suasana tempat atau bahkan menilai seseorang sendiri, semuanya dipengaruhi oleh persepsi yang terbentuk dari pengalaman dan cara pandang pikir kita sendiri. Jadi, bisa dibilang persepsi itu awal dari proses komunikasi. Karena sebelum kita merespon atau menyampaikan sesuatu, kita pasti mempersepsikan dulu, dan itulah yang bikin setiap komunikasi jadi unik. Karena setiap orang pasti punya cara pandang dan penafsirannya yang berbeda-beda. Oke gitu teman-teman. Terima kasih.